Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program spesial Bersatu Lawan COVID-19. In association with Selamat malam, Kementerian Kesehatan mencatat kasus mutasi virus corona varian Alpha, Beta, dan Delta telah teridentifikasi menyebar di sejumlah provinsi di Indonesia. Dan hal ini patut menjadi perhatian kita bersama, mengingat potensi penularan varian baru virus corona di Indonesia cukup tinggi. Seperti apa varian baru ini dan bagaimana cara pemerintah untuk mengantisipasinya? Dan apa yang harus dilakukan masyarakat agar terhindar dari ancaman virus varian baru tersebut? Selama 1 jam ke depan, saya Ratu Nabila akan membahas bagaimana mewaspadai varian baru virus corona yang muncul di Indonesia dalam program spesial Bersatu Melawan COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengkategorikan varian Delta sebagai varian virus corona yang harus diwaspadai penyebarannya. Namun masih banyak warga yang tidak memahami keganasan varian tersebut. Padahal tingkat penularan varian Delta lebih cepat. Mutasi virus corona varian Delta pertama kali terdeteksi menjangkiti Indonesia pada Januari 2021. Varian virus corona yang berasal dari India ini dikenal berbahaya, namun banyak warga yang tak memahaminya. Tahu sih, tapi kalau misalkan soal untuk gejala-gejalanya saya kurang tahu. Yang penting pakai masker aja gitu. Yang penting tahan protokol aja sih. Kalau untuk gejalanya sih aku kurang tahu ya, kurang update sih ya. Cuman di TV-TV banyak. Kalau untuk detailnya nggak tahu sih gimana, dan katanya lebih bahaya ya dari yang biasanya. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, virus corona varian Delta mampu menular lebih cepat. Varian Delta setidaknya sudah diketahui 3 hal. Pertama, dia bisa meningkatkan kecepatan penularan, jadi sangat cepat menular. Tadi reproductive number-nya 5-8 ya, artinya kalau kita lihat 3-4 kali daripada varian aslinya. Kemudian dia meningkatkan tingkat keparahan. Kita bisa lihat orang yang tadinya gejala ringan ya, tiba-tiba langsung sesak, langsung masuk gejala berat. Dan yang terakhir dia menurunkan tingkat efikasi, walaupun WHO sendiri dan banyak studi yang sudah dilakukan bahwa vaksin-vaksin yang ada ini masih sangat efektif untuk melawan virus dan termasuk juga varian Delta ini. Masyarakat perlu memahami gejala yang timbul akibat varian ini. Sampai sekarang kita tidak melihat ada perbedaan antara varian Delta yang asli ataupun varian Delta ataupun varian aslinya. Masih sama, gejala-gejalanya adalah infeksi saluran pernafasan atas, mulai dari batuk, demam, nyeri tenggorokan, sakit kepala, diare, hilang indera penciuman, hilang indera perasa, sampai dengan kondisi sesak. Vera Permata, penyintas COVID-19 asal Cimahi, Jawa Barat ini pernah mengalami gejala-gejala tersebut. Dinyatakan terinfeksi COVID-19 pada 3 Juli 2021, Vera mengalami diare cukup lama. Pilek dulu 2 hari baru hilang penciuman, terus ada diare juga, diarenya agak lama tuh hampir 2 minggu lah. Terus udah gitu ada demam juga, sakit kepala, badan pegel-pegel. Hingga 4 Agustus 2021, Kementerian Kesehatan mencatat ada 1.341 kasus infeksi virus corona varian Delta yang terdeteksi di Indonesia. Kasus tersebut tersebar di 24 provinsi. Kalimantan Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat menjadi wilayah transmisi lokal penularan varian Delta yang tinggi. Tertinggi di DKI Jakarta dengan 390 kasus. Menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak dapat mencegah penyebaran virus corona varian Delta. Kementerian Kesehatan menganjurkan masyarakat untuk mengurangi mobilitas.
mengurangi mobilitas ya. Jadi kalau memang di masa pandemi seperti ini mobilitas itu tidak terlalu diperlukan, ya sebaiknya kita kurangi dan lebih banyak kita melakukan kegiatan yang sifatnya kayak bisa kita kerjakan di rumah ya. Artinya walaupun saat ini kita sedang dalam pelaksanaan PPKM, tetapi nanti setelah PPKM tetap jangan pernah kendor prokesnya, artinya betul-betul pakai masker yang benar, jaga jarak, betul-betul hindari kerumunan, dan tetap kita kurangi mobilitas, kita batasi mobilitas. Karakteristik virus corona varian Delta yang menular lebih cepat patut diwaspadai, mengingat tren kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia pada kelompok usia di bawah 60 tahun meningkat drastis. Pada Juli 2021, Satgas Penanganan COVID-19 mencatat ada 13.694 kasus kematian pada kelompok usia 46 hingga 59 tahun. Jumlah ini meningkat 5 kali lipat bila dibandingkan dengan bulan Juni. Sementara di bulan yang sama, ada 5.159 kasus kematian pada kelompok usia 31 hingga 45 tahun. Virus corona telah bermutasi menjadi berbagai jenis baru atau varian, antara lain varian Alpha, Beta, Gamma, Delta, Lambda, dan Kappa. Sejumlah virus corona varian baru tersebut telah muncul dan juga menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Mari kita ketahui perbedaannya agar kita lebih waspada. Kita lihat di sini WHO telah membuat klasifikasi mutasi varian baru virus corona. Yang pertama adalah varian of interest. Varian of interest ini atau klasifikasi di mana mutasi terbukti menyebabkan penularan pada banyak kasus dan juga klaster di berbagai belahan dunia. Variannya antara lain adalah Eta, kemudian Iota, kemudian di sini ada Kappa dan ada Lambda. Varian of interest dapat berubah kemudian menjadi varian of concern jika mutasi ini terbukti memiliki tingkat penularan dan juga keparahan yang lebih tinggi yang lantas menambah ancaman pada mekanisme penanganan kesehatan saat ini. Jika dinyatakan sebagai varian of concern, varian COVID-19 ini berarti lebih berbahaya karena dapat lebih menular, mematikan atau menembus pertahanan vaksin. Variannya antara lain kita lihat di sini ada Alpha, Beta, Delta, dan Gamma. Dan kita akan membahas varian baru virus corona yang muncul di Indonesia bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Ada Bapak Alexander Ginting, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, dan Ibu Herawati Sudoyo, Wakil Kepala Lembaga Ejikman. Selamat malam Pak Alex dan Bu Hera. Selamat malam. Sehat semua Pak, Ibu? Sehat. Puji Tuhan, sehat semuanya. Baik, saya akan ke Pak Alex terlebih dahulu. Kita akan membahas mengenai varian baru virus corona. Pak Alex, sejauh ini varian baru virus corona seperti Delta, Alpha, dan juga Beta yang sudah ditemukan di Indonesia ini ada di provinsi mana saja Pak Alex? Ya, jadi pemerintah demikian juga Satgas COVID-19 Nasional sejak dideklarasikannya ada pandemi di Indonesia dan dunia sudah menyadari bahwa virus ini akan mudah bermutasi dan dia juga berevolusi sepanjang dia masih terus ditularkan antara manusia ke manusia. Dan oleh karena itu memang seperti kita ketahui setiap mutasi akan menimbulkan karakteristik yang berbeda, termasuk di dalam gejala klinis, termasuk juga dalam penularan. Tapi tidak selamanya mutasi itu akan membuat virulensi semakin ganas, tapi ada juga virulensi yang semakin lemah. Sebagaimana juga dilaporkan dari berbagai institusi laboratorium bahwa ada yang dia semakin lemah, bahkan ada varian-varian lokal yang memang tidak begitu membahayakan. Tetapi karena ini sudah dilaporkan secara terpusat, melalui GSAID, maka diketahuilah bahwa ada yang memang sangat virulen, sangat menular, di mana tadi sudah disampaikan yaitu ada beberapa varian seperti varian of concern, yang di mana ada kita kenal dulu B117 atau Alpha, dan kemudian B1351 Beta, dan kemudian yang termasuk virulensinya termasuk
yang cepat dan kemudian menimbulkan penyakit dan menyebar di antara beberapa provinsi itu Delta B16172. Jadi virus ini sebenarnya tetap memberikan gambaran klinis hampir serupa dengan virus yang sebelumnya, yang dimana di tahun 2020 sudah masuk ke Indonesia. Tetapi kalau kita lihat kecepatan penularannya itu, sebagaimana digambarkan di dashboardnya Kementerian Kesehatan, itu cukup besar. Kan sudah lebih dari 22 provinsi. Kita lihat di Sumatera itu sudah ada di Sumatera Utara, kemudian di Riau, di Jambi, kemudian juga di Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu. Demikian juga hampir seluruh Pulau Jawa, dan bahkan untuk di Jawa Barat sampai Jawa Tengah itu lebih dari 100 per 100.000 penduduk. Dan kemudian juga di Kalimantan Timur, itu juga daerah yang cukup luas, sampai di Kalimantan Utara, dan kemudian juga di Kalimantan Selatan dan sebagian di Kalimantan Tengah. Kemudian di Sulawesi sudah ditemukan juga sebagian di Sulawesi Utara dan Gorontalo, dan kemudian juga di Sulawesi Selatan, bahkan sampai ke Maluku dan kemudian Papua dan Papua Barat. Artinya ini perluasannya cukup cepat, capai di provinsi dan kemudian kabupaten kota. Sehingga tidak heran kalau kita lihat bahwa kendati pun kita sudah banyak menggunakan instrumen untuk menanggulangi COVID ini, kecepatan yang luar biasa itu mengakibatkan kenaikan jumlah kasus yang begitu tinggi. Sampai hari ini kita di tanggal 9 Agustus masih mendapat angka positif itu lebih dari 20.000 kasus yang bertambah. Dan kemudian angka kematian 1.475. Dan kemudian di tanggal 8 Agustus juga masih 1.498. Persoalannya memang dalam kasus yang dimana kita ketemu varian baru tersebut, di samping kasus harian yang masih terus di atas 20.000 per hari, kalau kita lihat dari tanggal 3 Agustus sampai tanggal hari ini, termasuk juga angka kematian yang juga masih di atas 1.500-an. Jadi inilah menjadi persoalan bagi kita di dalam menanggulangi COVID-19. Tapi sebenarnya di dalam pencegahan, sebenarnya apapun mutasinya, sebenarnya pencegahannya sama. Bagaimana kita mencegah ini dengan menerapkan 3M yang ketat dan kemudian tegas, dan kemudian 3T, dan kemudian juga vaksinasi. Hanya mungkin yang menjadi pelajaran kita sebagai lesson learned adalah kalau kita ini sudah menyangkut varian baru, baiknya isolasi mandiri bagi hasil temuan pelacakan kontak sebaiknya ditarik ke isolasi terpusat. Sehingga dengan demikian kita mencegah klaster keluarga, kemudian pendampingan secara tepat dan kemudian secara tegas bisa dilaksanakan, dan kemudian kalau terjadi perburukan oleh karena memang kecepatan infeksinya, segera bisa dirujuk ke rumah sakit rujukan. Sehingga sekarang pemerintah sudah menyiapkan berbagai isolasi terpusat, isoter, baik di Jawa, baik di Sumatera maupun di Kalimantan. Dan ini sebagai salah satu respons terhadap kasus di mana temukan berbagai varian of concern yang sekarang ada di Indonesia. Baik Pak Alex, jadi varian virus baru corona ini sudah menyebar hampir ke seluruh wilayah di Indonesia begitu. Saya akan ke Prof. Hera, kemudian bagaimana cara untuk memutus mata rantai penyebaran ini? Mbak Ila, jadi kalau untuk memutus mata rantai itu adalah sebenarnya bagaimana supaya penyebaran ini dapat kita kontrol. Nah tentu saja seperti apa yang sudah dikemukakan oleh Pak Ginting tadi, bahwa bagaimana protokol kesehatan, apakah itu diikuti atau tidak. Itu kunci semuanya itu sebenarnya di situ. Bagaimana supaya ini tidak menyebar jauh lebih luas, karena varian-varian tersebut, salah satu ciri khas adalah peningkatan penyebaran yang sangat-sangat cepat. Tapi apakah kemudian ini harus dikhawatirkan begitu, dan apa saja sebenarnya yang antisipasi yang sudah dilakukan? Saya kira ya, kalau dari pihak kami itu lebih pergi misalnya ke arah berapa banyak tes atau whole genome sequencing yang sudah kita lakukan. Maksudnya adalah untuk melihat bentuk-bentuk atau varian yang ada di Indonesia. Tadi dikatakan bahwa varian Delta tadi meningkat ya. Jadi kita melihat ada sebenarnya pola dari
peaknya itu puncaknya itu yang kemudian kita lihat sekarang ini agak menurun, tapi diganti dengan varian-varian lain. Nah, tentunya kalau melihat bahwa salah satu ciri khasnya adalah peningkatan penyebaran tadi dari sudut kesehatan masyarakat maupun Kementerian Kesehatan memiliki strategi untuk dapat untuk mengontrol supaya penyebaran tadi tidak lebih menyebar begitu ke seluruh Indonesia. Apakah apa yang sudah dilakukan saat ini sudah efektif dan apa yang harus dilakukan masyarakat begitu dengan mengetahui adanya varian baru virus corona ini? Saya kira pengetahuan maupun keadaan terhadap publik ya, itu harus lebih sering mungkin kita perkenalkan. Karena seperti tadi contohnya bahwa ada yang ditanya mengenai varian Delta, dia sama sekali tidak tahu. Kalau tidak tahu, maka dia tidak dapat melakukan, misalnya publik tidak dapat melakukan mitigasi bahwa akan ada penyebaran dan mereka mungkin bisa menjadi korban. Saya kira itu ya. Dari sudut kami tentunya bahwa itu akan atau harus di banyak mungkin kalau kita bisa. Baik, kita akan melanjutkan dialog usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam spesial program Bersatu Melawan COVID-19. Anda kembali bersama kami dalam spesial program Bersatu Lawan COVID-19 dan kita masih bersama dengan dua narasumber kami untuk membahas varian baru virus corona di Indonesia. Saya akan ke Prof. Hera terlebih dahulu. Prof. Hera, apa ciri khas atau karakteristik varian Delta, Alpha, dan Beta yang masuk dalam kategori varian of concern? Ya, saya kira kita lihat ya, saya mau mulai dari Delta karena itu yang paling mengkhawatirkan kita. Delta itu menunjukkan bahwa dia itu jauh lebih menular daripada varian Alpha. Nah, varian Alpha sendiri kan sudah menyebabkan penularannya lebih tinggi, 40-60% daripada sebelumnya. Nah, Delta itu 60% lebih menular daripada Alpha. Kemudian juga yang kita harus concern atau kita harus khawatir, adanya penurunan pengikatan dari antibodi terhadap untuk netralisasi pada orang yang telah divaksinasi maupun orang yang mengalami infeksi dibandingkan dengan varian yang lain. Nah, Alpha sendiri itu adalah B117 ya, yang dari awalnya berkembang dari bis, itu menyebabkan peningkatan dari kemampuan pengikatan virus ke resep, sehingga yang tadinya biasanya itu ikatan itu tidak terlalu ketat, dia menjadi ketat sekali. Akibatnya pada waktu itu varian Alpha ini menyebar sangat-sangat luas ke seluruh dunia. Itu salah satu. Nah, kemudian ada lagi ya di varian Alpha itu ada mutasi yang menyebabkan delesi. Delesi itu hilangnya beberapa nukleotida atau batas. Itu akan mengganggu deteksi virus pada beberapa tes misalnya. Nah, kan itu jadi kita tidak dapat melakukan tes atau tesnya itu tidak jalan. Kemudian yang beta itu meningkatkan risiko lagi infeksi ulang, reinfeksi. Dan dia itu dapat menghindar terhadap antibodi monoklonal pada sapi. Sesuatu yang memang tak digunakan. Kemudian dia juga mengurangi, seperti juga Delta tadi, mengurangi kemampuan antibodi netralisasi pada mereka yang mendapatkan vaksinasi. Jadi saya kira kalau kita lihat itu tadi ciri-ciri itu kita harusnya khawatir dengan apa yang menjadi karakteristik dari varian-varian tersebut karena penularan.
Baik, Pak Ginting melihat atau mengingat virus-virus varian baru ini yang lebih menular, apakah kemudian ada strategi penanganan khusus untuk menghadapi varian Delta, Alpha, dan Beta ini? Ya, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa varian Delta ini bisa 7-8 kali lebih cepat penularannya daripada varian yang lainnya. Yang kedua, memberikan gambaran klinis yang lebih buruk, di mana tanda-tanda sesak nafas, pneumonia itu lebih cepat. Sehingga tentu ini ada dua respons yang harus kita siapkan untuk menghadapi persoalan tersebut. Pertama adalah bagaimana kita merespons ini di hulu. Dan kemudian bagaimana ini juga bisa direspons secara layanan klinik di hilir, di rumah sakit. Tentu di hulu, tentu bagaimana transmisi ini jangan menjadi masif dari satu daerah ke daerah yang lain. Tentu dalam hal ini bagaimana kita bisa menerapkan 3M, 3T, dan vaksinasi harus bisa sesuai dengan target yang sudah disiapkan. Baik itu di instruksi Mendagri nomor 27, 28, 29, dan tentunya dalam hal ini posko PPKM di kelurahan dan posko PPKM di desa menjadi leading sector untuk bisa menanggulangi tersebut. Yang kedua, sebagai hasil dari kontak tracing tentu akan ada treatment, di mana nanti mereka yang terkonfirmasi, mereka yang bergejala, mereka yang termasuk kontak erat ini harus diatur. Ada yang dilakukan isolasi dan ada yang dikarantina. Dan tentunya mencegah supaya tidak terjadi klaster, khususnya klaster keluarga, ini sebaiknya ditarik di isolasi terpusat. Sehingga untuk saat ini seluruh daerah-daerah sudah menyiapkan isolasi terpusat. Memang isolasi mandiri cukup baik kalau infrastrukturnya baik, rumahnya memadai, dan kemudian penghuninya bisa diatur dan dilakukan pendampingan, ataupun juga memang di dalam rumah tersebut tidak ada kelompok rentan. Tetapi kalau ada di situ lansia, ada ibu hamil atau ada kecil, maka sebaiknya yang terkonfirmasi tersebut ataupun yang mereka yang kontak erat harus ditarik ke isolasi terpusat. Dengan ditariknya ke isolasi terpusat, ini tentu akan menghambat dan memperlambat laju penularan di tengah-tengah keluarga. Dan yang berikut juga adalah yang dihilir. Dan yang dihilir kita berharap juga para klinisi, baik yang di UGD maupun di ruang isolasi, dan termasuk juga di ruang ICU bisa melihat bagaimana kecepatan dan perburukan dengan menurunnya saturasi, terjadinya pneumonia, dan kemudian terjadinya ARDS sehingga terjadinya gagal nafas. Ini juga harus bisa dicegah dengan memberikan intervensi, apakah itu terapi oksigenasi ataupun juga terapi untuk antiinflamasi, dan jangan lupa juga untuk antikoagulasi. Jadi dalam hal ini para klinisi juga harus diupdate. Oleh karena itu kita berterima kasih kepada seluruh peneliti yang ada di laboratorium yang bisa dengan cepat mengidentifikasi bahwa sudah ada varian baru di Indonesia, sehingga ini bisa direspon oleh klinisi, dan demikian juga seharusnya juga harus direspon dengan tersedianya juga obat-obat yang memang respon terhadap varian baru tersebut. Kendati pun memang seluruhnya sudah divaksinasi, tetapi tidak tertutup kemungkinan terjadinya terinfeksi. Oleh karena itu, di dalam menghadapi varian baru dan mutasi-mutasi tersebut, kita tetap saja prinsipnya adalah bagaimana kita memakai masker dengan baik, kemudian bagaimana kita mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan kemudian juga mencegah mereka yang datang dari luar masuk ke Indonesia, yang datang dari negeri terjangkit. Sehingga Satgas COVID-19 nasional bersama pemerintah sudah menyiapkan strategi yang berlapis untuk pencegahan penularan tersebut. Pencegahan tersebut dengan melakukan screening berlapis terhadap pelaku perjalanan internasional, di mana melalui surat edaran Satgas nomor 8 dilakukan di tes PCR di negara asal, kemudian tes PCR negara tujuan, dan kemudian dilakukan cek suhu, kemudian pemeriksaan IHEC, dan kemudian juga dilakukan karantina 8 kali 24 jam. Ini sudah bagian dari mekanisme untuk menyaring agar jangan orang yang terinfeksi masuk ke Indonesia. Meskipun kadang-kadang kena masa inkubasi, sering sulit untuk mendeteksinya. Kemudian juga untuk dalam negeri, kita sudah melakukan pembatasan mobilitas pelaku perjalanan dalam negeri melalui surat edaran Satgas nomor 14, di mana dalam perjalanan tersebut ada kartu vaksinasi,
dan kemudian ada hasil tes PCR, antigen dari Pulau Jawa atau dari luar Pulau Jawa ke Pulau Jawa. Ini juga dalam rangka untuk supaya penyebaran virus COVID-19 dan termasuk mutasinya juga bisa kita lakukan penapisan dan sekaligus juga memfiltrasi. Dan demikian juga untuk di tingkat kota dan kabupaten di mana ini sudah daerah terjangkit, maka sudah ada instruksi Mendagri nomor 27, nomor 28 tentang pembatasan kegiatan masyarakat di mana mobilisasinya dibatasi. Dan ini juga ditenggarai juga dengan diaktifkannya PPKM skala mikro dan posko PPKM di tingkat desa dan di tingkat kelurahan. Inilah semua yang harus kita laksanakan di dalam sektor hulu maupun di sektor hilir, dan kemudian semua ujungnya adalah bagaimana meningkatkan 3T, yaitu kontak tracing yang tidak boleh turun, kemudian vaksinasi tetap menjadi sasaran yang harus dimaksimalkan, dan yang kemudian perilaku untuk melaksanakan 3M adalah menjadi bagian kehidupan kita. Dan ini tidak hanya menjadi kerja pemerintah, tapi menjadi kerja seluruh elemen yang ada, baik sektor publik, baik sektor private, dan seluruh elemen masyarakat. Baik, jadi pengawasan di hulu dan hilir ini sudah diperketat begitu ya, agar varian-varian baru ini cepat terdeteksi. Kita akan lanjutkan perbincangan setelah jeda berikut. Spesial program Bersatu Melawan COVID-19 akan segera kembali. Anda kembali dalam spesial program Bersatu Lawan COVID-19. Kita masih bersama dengan dua narasumber kami membahas mengenai varian baru dari virus corona yang ada di Indonesia. Saya akan ke Prof. Hera. Prof. Hera, apa yang menyebabkan varian Delta, Alpha, dan Beta ini lebih berbahaya dibandingkan dengan varian lainnya? Saya kira kita sudah beberapa kali ya berbicara mengenai hal itu. Tapi mungkin kemudian kita kan satu semuanya. Sudah terbukti bahwa varian tersebut menyebabkan tadi peningkatan penularan. Karena memang mutasi-mutasinya itu menyebabkan pengikatan yang jauh, contohnya pengikatan yang lebih kuat dengan reseptor sehingga terjadi replikasi yang berlebihan. Kemudian penyakitnya kita tahu kan lebih parah. Kan karena dianya sendiri lebih ganas, tetapi karena juga disebabkan oleh rawat inap yang mungkin terlambat, yang dapat menyebabkan kematian. Jadi itu. Kemudian ada penurunan efektivitas vaksin. Saya kira ini nanti kita akan bicarakan nanti. Dan kemudian bisa tadi mengganggu deteksi. Karena kalau sampai deteksi itu lepas, maka tentunya kita ini akan cukup berbahaya buat publik gitu ya. Nah tentu saja kita harus lihat dari satu-satu. Setiap varian itu memiliki mutasi spesifik. Dan mutasi spesifik itu menyebabkan juga fungsi yang spesifik yang akan terganggu. Misalnya respons imun yang terganggu dan sebagainya. Tapi dalam arti yang secara bersama-sama itu semuanya karena penularan yang tadi peningkatan penularan dan kemudian berbagai macam fungsi yang tidak berjalan dengan baik. Saya kira itu ya yang bisa kita buat resume dari mengapa ini berbahaya sekali, mengapa kita harus waspada. Baik, dengan virus yang berbahaya ini pemerintah juga sudah menyiapkan begitu skenario-skenario bagaimana agar memutus rantai penyebaran dari virus atau varian baru virus corona ini. Pak Ginting, apa yang kemudian harus dipersiapkan dan dilakukan oleh masyarakat agar terhindar dari varian Delta, Alpha, dan Beta ini? Ya, di masa kita sekarang pemerintah menetapkan ada PPKM, batasan kegiatan masyarakat, maka sebenarnya kalau kita memang tidak perlu sekali harus keluar rumah, kita jangan dulu keluar rumah. Dan kecuali kalau memang kita bekerja di sektor kritikal ataupun di sektor esensial. Terus yang kedua bahwa kita harus menghindari kerumunan. Ini salah satu kata kunci. Kendati pun kita masih pakai masker, tapi tetap saja ada berpotensi untuk terjadi penularan.
Mungkin maskernya kurang kencang ataupun juga ikatannya kurang baik, proporsi tempatnya kurang baik. Dan yang kemudian yang ketiga adalah bahwa kalau kita bergejala ataupun kita kontak erat, sebaiknya kita ada di satu tempat di rumah. Dan kalau ini misalnya bisa kita laksanakan dengan baik, tentu transmisi di masyarakat dan di komunitas akan bisa berkurang. Dan dalam hal ini juga bahwa genome whole sequencing memang secara acak itu sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan kajian dan analisa bagaimana pola penularan. Tapi tidak menjadi bentuk pelayanan dari sehari-hari sebagaimana masyarakat misalnya untuk melakukan testing PCR. Karena kepentingan genome whole sequencing ini lebih kepentingan akademis dan kemudian juga klinis dan juga epidemiologis dalam melihat bagaimana perkembangan infeksi yang menular secara cepat dan kemudian ini harus bisa juga ditanggulangi secara cepat. Tetapi bagi mereka yang mempunyai gejala, mereka yang suspek, mereka yang kontak erat, mereka tetap menjalankan testing, apakah itu dengan rapid test antigen dan kemudian dilakukan konfirmasi dengan tes PCR. Sehingga pemerintah sekarang menargetkan paling tidak 300.000 testing ataupun sampai 500.000 testing per hari ini harus diselenggarakan. Dan ini juga harus menjadi bagian dari strategi kita untuk bisa memutuskan rantai penularan. Dan tentunya pelacakan kontak juga tim tracer yang sudah disiapkan oleh Satgas COVID-19 Nasional bersama dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten Kota, ini akan bekerja sama untuk bisa melakukan pelacakan kontak. Baik pelacakan kontak yang secara lapangan maupun juga yang berbasiskan aplikasi. Dan ini diharapkan supaya bisa saling mendukung agar dengan demikian apa yang diharapkan dan diminta oleh Bapak Presiden sehingga testing itu tetap bisa di atas 300.000 bahkan juga mencapai 500.000. Tetapi di samping itu juga untuk melawan mutasi tersebut memang vaksinasi adalah salah satu instrumen. Kendati pun memang vaksinasi itu bisa turun efikasinya sebagaimana yang disampaikan Prof. Hera tadi, tetapi ini tidak menjadi halangan bagi kita untuk tidak vaksinasi. Karena memang virus itu tetap akan bermutasi, sementara vaksin yang sudah tersedia dianjurkan supaya kita tetap memanfaatkannya sebagai bagian untuk memproteksi tubuh kita dan sekaligus juga melindungi diri kita dan keluarga kita. Sehingga vaksinasi ini sebagaimana yang diminta oleh Bapak Presiden juga harus bisa kita sukseskan tanpa melihat apa itu platformnya. Yang penting kita jalankan vaksinasi 1, menjalankan vaksinasi 2 bagi nakes, jalankan booster yang ketiga, sehingga dengan demikian ini bisa kita kerjakan penanggulangan ini secara komprehensif, bertahap, dan tapi juga bisa terlaksana secara menyeluruh. Baik Pak Ginting, selain dipercepat, adakah kemudian tracing khusus yang dilakukan untuk melihat varian baru ini? Ya, dalam melaksanakan testing tentu ada pemeriksaan yang dilaksanakan untuk mereka yang datang dari luar negeri ataupun datang dari daerah yang terjangkit, dan ini dilakukan tes PCR. Dan untuk genome whole sequencing tentu oleh ahlinya dan oleh mereka yang bekerja di laboratorium akan melakukan pemeriksaan ini secara acak. Ini tidak menjadi pemeriksaan rutin di klinik ataupun pemeriksaan rutin di berbagai layanan-layanan yang ada, tetapi ini adalah menjadi bagian penelitian untuk melihat seberapa cepat mutasi itu terjadi dan seberapa cepat penyebarannya dan bagaimana hasilnya nanti ini disampaikan kepada klinisi untuk bisa melihat di dalam tata kelola ataupun tata klinisnya. Tapi yang jelas paket obat-obat yang sudah disiapkan pemerintah mulai dari antivirus, mulai dari remdesivir, favipiravir, oseltamivir, dan kemudian juga berbagai dengan obat-obat antiinflamasi lainnya ini sudah disiapkan. Baik untuk gejala ringan dan termasuk juga gejala sedang, artinya ini saat ini tidak memberikan perubahan. Yang paling penting adalah kita bisa menghentikan penularan, menghentikan transmisi. Bila mana kita positif, kita melaporkan diri ke RT, ke RW, dan kemudian kita bisa mendapatkan paket obat yang sudah disiapkan pemerintah berdasarkan berat ringannya gejala yang kita peroleh, dan termasuk juga komorbid yang ada di dalam diri kita masing-masing.
Baik, kita akan membahas bagaimana kemudian efikasi vaksin terhadap varian baru virus corona ini usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam spesial program Bersatu Melawan COVID-19. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam spesial program Bersatu Lawan COVID-19. Kita masih membahas mengenai varian baru dari virus corona yang ada di Indonesia. Saya akan ke Prof. Hera. Prof. Hera, apakah kemudian vaksin yang saat ini ada sudah cukup efektif untuk melawan varian Delta, Alpha, dan Beta yang baru muncul ini? Oke, saya kira kalau kita bicara mengenai efektivitas vaksin maupun efikasi vaksin terhadap varian ini, kita bersyukur bahwa hasil dari studi mengenai bagaimana beberapa vaksin ya itu tetap dapat digunakan dan hanya memberikan sedikit saja perbedaan kalau kita menggunakannya untuk varian Delta. Contohnya ya, jadi tadi Pak Ginting mengungkapkan mengenai tidak perlu kita lihat sebenarnya platformnya. Memang karena yang kita lihat sekarang yang baru ada itu hanya beberapa vaksin yang sudah diteliti untuk varian Delta. Gambarannya secara garis besar itu memberikan bahwa itu masih tetap bisa dipakai. Contoh Pfizer misalnya itu dengan varian Alpha dia 63% dengan 2 dosis ya. Dan varian Delta 88%. Dengan varian Beta dia masih 72%. Jadi dari situ saja kita mesti lihat bahwa kelihatannya bahwa vaksin itu tidak akan terlalu efikasinya maupun efektivitas terhadap varian tersebut. AstraZeneca setelah 2 dosis, dia kan memang efikasi lebih rendah. Jadi dengan Alpha 74% misalnya, tapi dengan Delta misalnya 67%. Tetap kita bisa pakai. Nah, hal itu tentu dengan tadi baru 2 platform, tapi kita tahu ada beberapa platform dan kelihatannya kalau kita sudah melihat hasil tadi, agaknya tentunya tidak terlalu banyak akan turun dari efikasi yang sudah pernah dilaporkan sebelumnya dengan Wuhan type itu. Nah, tapi tentunya bahwa kalau melihat begini, kita harus tahu sebenarnya apa sih yang beredar di Indonesia misalnya. Nah, whole genome sequencing itu adalah suatu kegiatan yang sekarang ini dilakukan bersama-sama 19 institusi. 19 institusi itu masing-masing memberikan hasilnya, kumpulkan bersama di submit ke DISEP dan kemudian kita keluarkan kembali untuk dipelajari di sini. Berapa sih sekarang yang sudah kita kerjakan sampai hari ini per 5 Agustus itu sudah 4.510 dari nah, kita inginkan bahwa paling enggak kita mencapai 10.000. 10.000, tapi itu bukan masuk tadi yang seperti Pak Alex katakan bahwa itu masuk di dalam diagnostik. Enggak, kita ingin melihat ini untuk mitigasi. Melihat bagaimana penularan, bagaimana transmisi, bagaimana penyebaran, bagaimana respons terhadap obat, dan bagaimana respons terhadap vaksin. Mungkin juga bahwa dengan adanya mutasi-mutasi, jangan-jangan kita memerlukan suatu tes baru. Dan semua itu tidak mungkin kita akan desain atau akan buat tanpa data-data yang keluar dari whole genome sequencing. Jadi itu ininya berbeda ya, tujuannya kita. Ya, dan Prof. itu saling melengkapi karena data yang kita dapatkan itu sangat diperlukan untuk klinik, sangat diperlukan untuk pemangku kebijakan untuk mereka membuat kebijakan baru terkait dari luasnya maupun distribusi dari varian yang ada. Saya kira itu ya. Baik, Prof. Hera, apa artinya ini masyarakat harus waspada atau khawatir begitu dengan efikasi yang tidak maksimal? Saya kira publik itu harus mendapatkan informasi yang benar.
Jadi kita sudah tahu bahwa vaksinasi sudah berjalan dan sudah bahkan booster sudah akan diberikan. Nah itu sebenarnya kita tahu bahwa vaksin itu sebenarnya tidak kan sebenarnya menyebabkan orang tidak akan dapatkan infeksi, tidak. Tapi mungkin dia meringankan gejalanya. Karena kalau dikatakan atau memang bahwa tujuannya adalah betul-betul melindungi 100% terhadap virus, langsung semuanya berloncat-loncat dan kemudian melepas dan berkerumun kembali. Kan itu. Karena itu saya kira tadi Pak Ginting mengatakan bahwa kita tetap 3M. Kami tetap lakukan 3T. Tes harus makin banyak, whole genome sequencing untuk dapat melakukan mitigasi terhadap apa yang akan kita hadapi, tetap kami lakukan. Jadi semuanya adalah satu kerjasama semua yang ada di Indonesia. Baik, kita masih akan lanjutkan dialog usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di spesial program Bersatu Melawan COVID-19. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam spesial program Bersatu Lawan COVID-19. Kita masih bersama dengan dua narasumber kami menyambung perbincangan mengenai vaksinasi tadi. Pak Ginting, bagaimana kemudian review ataupun evaluasi vaksin yang sudah dilakukan pada saat ini? Apakah sudah baik begitu dan juga ke depannya bagaimana, adakah kemudian pesan bagi masyarakat yang ingin Anda sampaikan? Ya, jadi bahwa Dirjen Badan Kesehatan Dunia, Dirjen WHO, Tedros Adhanom, itu sudah menyampaikan kepada seluruh negara bahwa varian Delta ini adalah varian yang harus menjadi atensi khusus. Dan ini menjadi peringatan di dalam kita melakukan penanggulangan agar ini supaya kita lebih serius. Dan dalam syaratnya tersebut bahwa salah satu kuncinya itu adalah melaksanakan vaksinasi secara cepat dan tepat dan kemudian bertahap kepada seluruh sasaran vaksinasi yang sudah disiapkan. Jadi ini yang menjadi target pemerintah agar ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tentu dengan memperhatikan distribusi, cold chain, dan kemudian vaksinator dan sentra-sentra vaksinasi. Dan yang kedua dari pengalaman kita, sebagaimana dilaporkan oleh Pemda DKI, bahwa banyak kematian yang ada di DKI itu sebenarnya hampir 80% sebelum vaksinasi. Dan kalau kita lihat juga dari nakes yang merawat mereka yang sakit dalam satu lonjakan kasus di Kudus, banyak di antara nakes itu memang sakit, terinfeksi, tetapi kemudian recovery, artinya sembuh. Dan hampir semuanya sudah divaksinasi. Jadi kalau kita lihat dari berbagai pengalaman tersebut, ternyata bagi nakes yang sudah divaksinasi Januari, Februari, di mana di saat itu adalah tahap pertama, ini memberikan respon yang baik, artinya mengurangi angka morbiditas maupun angka mortalitas, kendati pun memang ada jumlah nakes juga yang akhirnya meninggal dunia, tetapi itu lebih oleh karena komorbid ataupun penanganan yang mungkin tidak pada sesuai dengan proporsinya. Sehingga yang kita lihat secara keseluruhan bahwa dengan dilakukan vaksinasi di sekitar Januari Februari ini memberikan kemampuan bagi nakes untuk bisa bekerja sampai sekarang, dan kita lihat bahwa nakes siang malam bisa bekerja dan tentu tidak hanya oleh karena gizi yang baik dan kemudian tenaga yang cukup, tetapi juga karena sudah dilakukan vaksin. Ditambah lagi dengan sudah diberikannya lagi belakangan ini dengan booster. Jadi ini adalah bukti yang secara empiris yang bisa kita sudah lihat. Nah, oleh karena itu memang pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk bisa berbondong-bondong untuk menjalankan vaksinasi. Tidak hanya dewasa muda, tidak hanya sektor publik, tetapi juga kepada lansia. Walaupun memang dalam laporannya lansia penyerapannya masih kecil, oleh karena mungkin akses, pendampingan, atau yang ngantar masih kurang, tapi ini harus menjadi prioritas. Oleh karena itu kita berharap nanti posko PPKM yang ada di desa dan kelurahan bisa memetakan berapa jumlah lansia di RT dan RW-nya yang belum vaksinasi, dan ini harus segera siap diantar ke sentra vaksinasi untuk mendapatkan vaksin.
Dan demikian juga mereka yang di kelompok usia muda. Ini sudah dibuka oleh pemerintah untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi ini adalah menjadi benteng kita agar dengan vaksinasi tersebut, maka pola penularan akan bisa kita hambat. Tapi ini tidak cukup hanya dengan vaksinasi, tapi kita juga harus melaksanakan kontak tracing, kemudian kita harus juga membatasi supaya kita jangan berkerumunan, jangan berpindah tempat kalau tidak memerlukan, dan kemudian juga kita harus melaksanakan 3M. Jadi ini merupakan satu kesatuan. Baik. Dan tentu ini menjadi komitmen kita semua. Dan kemudian juga bagi mereka yang isolasi mandiri, kalau tempatnya tidak memadai, kemudian ada komorbid, dan kemudian juga kesulitan untuk pendampingan, sebaiknya dirawat isoter. Pemerintah sudah menyiapkan isoter di berbagai kabupaten kota, di kecamatan, di ibu kota provinsi, ada di Wisma Haji, ada di gedung Balai Diklat, dan ada di berbagai hotel. Cukup baik, dan ini kita harapkan semua yang isoman ini bisa dirawat di sana. Dengan demikian akan mencegah juga klaster keluarga. Kalau klaster keluarga dicegah, berarti angka yang tertular juga bisa dicegah. Jadi ini harapan kita semua, supaya mereka yang aktif, terkonfirmasi, tidak perlu enggan untuk melapor kepada RT dan RW, dan kemudian tidak perlu enggan juga untuk dirawat di isoter. Ini bukan aib, tapi ini merupakan perjuangan kita bersama. Agar dengan perjuangan bersama ini kita bisa menanggulangi COVID-19 nasional yang sudah disiapkan oleh Satgas. Dan inilah harapan kita semua. Dan kalau kita dirawat di isoter, tentu akan mendapat pengobatan sesuai dengan paket yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Baik, baik Pak Ginting. Jadi menjaga protokol kesehatan dan juga vaksinasi itu menjadi hal yang sangat penting begitu ya untuk saat ini. Silakan untuk Prof. Hera, closing statement-nya singkat saja. Ya, terima kasih. Jadi tetap saja walaupun kita semua sudah divaksinasi, kita tetap bahwa 3M plus itu harus kita jalankan. Pertama tadi yang pasti adalah berkerumun dulu, jangan dilakukan penggunaan masker yang baik. Tetapi di satu sisi saya pikir kita juga tetap harus waspada dengan varian baru ini, sehingga saya seperti juga yang sesuai dengan WHO bahwa kita harus waspada. Jalan satu-satunya adalah dengan melakukan tadi whole genome sequencing, seperti yang dilakukan oleh jejaring surveillance genome. Dan saya pikir bahwa dengan makin banyaknya kita lakukan, kita tidak hanya melihat varian yang sudah ada di tempat lain, tetapi juga dapat melihat kemungkinan yang menjadikan peringatan bagi kita untuk melihat atau memantau lebih lanjut apakah variasi-variasi yang kita temukan yang baru itu merupakan sesuatu yang harus kita waspadai. Dan tentunya tadi seperti yang kita kemukakan bahwa apapun yang dilakukan oleh teman-teman di laboratorium itu pasti akan banyak dapat berguna untuk membuat kebijakan di klinik maupun pemerintah. Saya kira itu ya yang bisa saya berikan kepada semua teman-teman yang ada dan yang mendengarkan siaran ini. Baik, terima kasih atas waktunya Prof. Hera dan Pak Ginting. Tetap jaga kesehatan dan sehat selalu. Guna menekan penyebaran varian baru virus corona, pemerintah terus melakukan penguatan testing dan tracing. Selain itu akan dilakukan juga percepatan vaksin untuk menaikkan imunitas tubuh. Karena vaksinasi juga mengurangi resiko tertular, menderita sakit berat, dan juga menurunkan resiko kematian.
Selain itu, kita sebagai masyarakat juga harus turut berpartisipasi dalam membantu menghambat dan juga memutus transmisi virus, yaitu dengan cara selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan lengah, pandemi masih mewabah. Divaksinasi dan disiplin protokol kesehatan menjadi kunci hentikan penularan COVID-19. Ingat 3M di aktivitas keseharian, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Ratu Nabila undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program spesial Bersatu Lawan COVID-19. In association with